Welcome to program review mainan ya. Kali ini adalah pilot episodenya. Nah, apa yang gue review di episode kali ini yaitu adalah diecast. Oke. Kenapa nggak mainan yang lain seperti blender apa sudah sebagainya? Itu karena udah gue review. Jadi gue udah bikin beberapa vlog mainan. Nah, sekarang gue mau review diecast di program review mainan. Saya udah ada 3, tapi ini diecastnya bukan tipe Hot Wheels ya, karena yang di review hari ini adalah Hot Wheels. Ini dia. Tada! Ih, ada apa nih guys? Ini mainan Hot Wheels teman-teman. Aduh. Pertama kali dalam seumur hidup saya membeli diecast Hot Wheels. Biasanya kaum hobis yang suka mengoleksi mainan ini itu belinya nggak cuma satu, bahkan bisa beribu-ribu. Nah, itu dari hasil kerjanya. Nah, gue cuma beli satu karena gue mau nge-review satu aja dalam satu episode ini. Ya, jadi gue nge-reviewnya nggak cuma dari mobilnya, tapi dari kemasannya, packingannya, sampai ininya ya, tulisan-tulisannya di sini. Oke. Saya beli dengan harga 30.000 di SMK. Kenapa gue beli di SMK daripada di Alfamart? Karena harga di Alfamart itu sedikit mahal dan gak bisa ditawar ya. Tapi kalau lo beli di SMK itu bisa ditawar cuy. Tergantung tukang penjualnya apakah mau menerima tawaran dengan di bawah harga jualnya atau enggak. Kalau saya sih tadi pada saat beli itu saya nggak usah nawar sih, karena ya gimana ya, ini harganya udah lebih murah soalnya, jadi nggak usah ditawar kali ya. Kayaknya kalau ditawar pun kayaknya nggak bisa cuy, susah. Penjual yang di SMK tuh kalau ditawar tuh susah, minta ditawar tuh susah. Kalaupun nantinya minta ditawar itu hanya bisa kurang goceng doang. Trackstars. Oke, sekarang gue nge-review kemasannya dulu. Untuk segmen pertama, gue sekarang nge-review kemasannya dulu ya, atau gambar posternya. Tapi setelah yang berikut ini. Kelihatan kah bos? Ya, backlight ya, ini karena backlight lampu tuh. Oke, balik lagi di review mainan pilot episode. Yuk, ke bawah lagi. Nah, 2 menit pertama tadi gue memperkenalkan apa yang akan gue review di sini. Tapi sebelum itu gue mau buka box dulu nih, box Tamiya guys. Bukan box yang ini ya. Nah, gunting. Kok ada baterai ya? Oh iya, ini Tamiya cuy. Mainan gua tuh nggak cuman ini ya, diecast, nggak cuman mobil remote, tapi ada Tamiya juga cuy. Oke. Ada guntingnya sedikit berkarat, harganya cuman goceng. Ini biar nggak robek ya, nggak ngerobekin ini, supaya itu gua bukanya dari sini. Tapi nanti gua nge-review dari ini dulu ya. Nih, nge-review depannya dulu, bagian depan. Hot Wheels, ciri-ciri yang asli itu di sebelah logo terdapat logo R, icon R, yang artinya merek tersebut terdaftar ya dalam hak cipta Trackstars. Ini, nah ada tulisan TM, itu namanya itu singkatannya dari trademarks atau merek dagangnya Trackstar. Ada angkanya nih. Apakah Anda bisa menjelaskannya? Angka 162/250. Apakah mungkin ini produk ke 162 dari 250 produk
yang ada di Hot Wheels. Nah, gua nggak tahu ya. Oke, yang gue beli adalah Tesla. Tapi lu mau tahu nggak ciri-ciri yang asli? Ya, buat bedain ciri-ciri yang asli dan palsu itu, ya seperti yang gue bilang tadi, ya di logo Hot Wheels itu terdapat R dan TM. Karena merek-merek tersebut terdaftar, dan di bawahnya di pojok ada logo Mattel. Karena Hot Wheels itu produk milik Mattel induknya. Terus ini ada triplus yang artinya 3 tahun ke atas itu boleh memiliki mainan seperti ini. Dan ada nama produknya, Tesla Roadster. Ada satu hal lagi yang mau gue review nih. Kayak gini. Ini review ini kecil banget ya cuy. Tapi di sini tulisannya apa skalanya? 1:10. Saya nggak yakin 1:10. Kalau 1:10 itu setahu gue ya itu gede. Kalau yang mini 4WD itu 1,32. 1:32. Kalau diecast gue ada yang 1:43, 1:10. Oh ini ya, yang Vespa ini 1:10 dan itu 1:43. 43 sama 41 ya. 61 konsol deh. Perbedaan skalanya tuh beda cuy. Nah, kita ke belakang ya. Oh bentar. Ini apa? HW Exotic. Ada apa lagi nih? Merek lagi. Coba kita ke sini dulu. Dibalik. Nah, ada nama produknya lagi, Tesla Roadster HW Exotic. Hot Wheels Exotic tuh. Di sini ada peringatan ya, yang dimana tuh pasti ada peringatan seperti ini karena mengingat anak kecil tuh apa aja itu pasti ditelan. Warning, small parts may be granted. Ya, small parts 0-3 no. Ini buat orang tua nih harus tahu nih guys ya. Gue juga mau jadi orang tua juga harus tahu nih ya. Gue gak akan beliin mainan sebelum umurnya 3 tahun. Paling ke umurnya 3 tahun baru dikasih mainan. Ada improving the next generation. Nah, ini ciri-ciri produk asli ya. Dan di sini ada tulisan SNI ya. Ada impor metal Malaysia. Jadi ini imporannya dari Malaysia ya, bukan dari pusatnya. Itu di Amerika, beda. Cara penggunaan rakit sesuai petunjuk gambar dalam kemasan dimainkan dengan tangan atau menggunakan trek lintasan. Terdiri dari berbagai jenis, dapat dikoleksi. Nah ini ada keterangan lagi nih ya, nama barangnya, speknya. Ini mainan model kendaraan skala. Ini bukan plastik ya. Asal lo tahu nih, ini diecast itu artinya adalah mainan diecast adalah mainan yang dibuat dengan cara die casting, yang dimana tuh besinya dibakar ya, besi dibakar terus dibuat menjadi sedemikian rupa seperti mobil seperti ini ya. Kok seperti mulu ya. Kok kata-kata gue gak jelas banget tuh, sampai ada yang komen gak jelas lah, gak penting ya. Memang gue gak jelas kalau nge-review cuy, tapi mungkin orang-orang yang biasa ngelihat konten review mungkin tahu maksud dari gue ini ya kan. Dan produk Tesla ini berlisensi ya dari Tesla langsung, dari Elon Musk langsung nih. Ada tulisannya ini Tesla Roasted and Outed Emblems ya, di bawah dipakai di bawah lisensi Mattel, yang dimana tuh produk ini tuh berlisensi ya, resmi dari Tesla. Kalau yang KW udah pasti logonya juga dibikin KW, nggak akan dibikin asli. Kalaupun kamu nemu Alphard tuh produk bukan merek ya, mereknya Toyota. Itu juga nggak akan ada logo Toyota gitu, karena nggak berlisensi cuy. Kalaupun nanti lu maksain itu, nanti kena denda dari undang-undang hak cipta yang ada di Jepang ya, Toyota kan Jepang. Ini ada ini Institut Nasional. Oh udah apa lagi nih. Nah seperti yang gue bilang tadi, ini buatan Malaysia cuy ya, ini bukan buatan USA, karena pusatnya memang di USA, tapi ini buatan Malaysia punya nih, negara sebelah loh, keren loh. Berarti di sini bikinnya yang KW-KW dong, Indonesia pasti itu. Tuh. Buset. Di sini walaupun ini produk diecast doang, detailnya banyak banget. Seperti produk Tamiya, detailnya juga banyak banget. Detail dari produk ini ya, bahkan sampai ditulis logo ininya nih ya.
Oke, waktunya unboxing. Tapi tahan dulu ya guys ya. Tahan dulu, siapkan guntingnya dan tripodnya. Gue mau ngambil tripod dulu ya, karena kita mau unboxing ini. Gue nggak bisa pakai satu tangan juga buat unboxing Hot Wheels model Tesla ini setelah yang berikut ini. Welcome back. Tunggu review mainan. Nggak usah lama-lamanya, unboxing aja. Karena ini masuk segmen terakhir bagian unboxingnya. Jadi gimana biar ini kebuka tanpa merusak gambar ini. Gue nggak akan buang ini ya, nggak akan buang. Tapi hanya gue hanya buang plastiknya doang. Jadi gue nih robek kayak gini. Nah, Oke, first impression saat pertama kali saya menyentuh mobil Hot Wheels ini, yang gua masa kecilnya tuh nggak pernah beli mainan kayak gini karena memang nggak minat ya, bukan karena nggak dibeliin. Nah, sekarang jadi minat nih, minat untuk mengoleksi Hot Wheels. Dan tada, Tesla Roadster. Kenapa nggak Tesla Cyberpunk gitu yang kayak di channel-channel orang? Ini nggak pullback ya mobilnya ya. Mobil yang ada di Hot Wheels itu nggak pullback cuy. Jadi kita mainin aja kayak gini tuh, buat gabut-gabutan. Tapi gue nggak sampai situ cuy. Karena gue pengen review dulu dari bahan besinya. Metalnya bener-bener metal nih. Ya kan. Apakah lo lihat interiornya? Ada cuy. Tapi apa yang terjadi? Ini ternyata nggak pakai baut cuy. Tuh, nggak pakai baut. Udah gitu banyak ini plastik lagi. Tapi katanya keunggulannya ini mau keinjak manusia gini digebuk kayak gini juga nggak akan pecah. Yang asli tahu gue, tapi nggak tahu nih nanti nih ke depannya kayak gimana. Interiornya ternyata ada. Gue pikir nggak ada interiornya, ternyata ada tuh interior dari Tesla ini. Bahkan itu sekecil ini dengan perbandingan skala 1:10 ya. Kalau di sini kan gue lihat 1:10 nih. Tuh. Atau di belakang coba mungkin ada ininya. Ini juga 1:10. Tesla. Oke. Pap. Jadi meskipun ini dinamakan diecast, ada bagian plastiknya. Lu mau tahu di sasisnya? Sasisnya itu bahannya plastik, cuy. Jangan lu pikir ini diecast itu keseluruhannya itu besi atau metal. Bukan cuy, enggak gitu juga. Nah ini, dan ininya enak cuy, smooth tuh jalannya tuh. Nyeng. Oke. Satu hal yang mau gua review di sini, bagian depannya dulu deh. Tuh. Sedetail inikah yang bikin harganya 30.000 ya. Bahkan yang Vespa aja sekecil gitu harganya 95.000. Itu lebih mahal ya. Serius, itu lebih mahal daripada ini. Kalau itu mereknya Maestong loh. Tapi apa ya? Gue pikir as rodanya itu kayak mobil ini nih. Mau gue kasih tahu ya. Kalau gue compare dengan ini, kalau gue gerakin ya, bentar gue ngatur blur nih. Ini kalau ngeblur gini, nggak blur. Ini kalau jalanin, gue didorong, ini juga ikut gerak nih, tuh. Jadi ini ada as rodanya. Beda sama ini cuy. Nih ya, diecast yang gue beli ini, yang gue beli barusan ini, tuh, enggak cuy. Jadi roda nggak kompak tuh. Tuh, ini bisa jalan dari depan, belakang tuh. Bisa kayak gini berlawanan tuh putarannya. Tapi ini bisa kompak tuh, bisa kompak. Jadi kayak RC gitu tuh, dia ikut muter tuh. Keren kan? Tapi apa yang jeleknya? Apa yang gue nggak suka? Yaitu adalah velgnya. Kenapa velgnya warna hitam coy? Kenapa nggak kayak gini nih? Kalau ini keren coy. Tapi nggak gue kasih tahu modelnya apa. Tapi yang jelas mobil ini tuh dari Raster. Ini harganya malah gocap sih.
Jauh-jauh dari Lampung, ya, jauh-jauh dari Lampung dapatnya sekecil gini, keren nggak bro? Hah, bagian atas ya. Kalau gue ngeliat bagian atas ya, gue jadi keinget dengan mobil Lamborghini. Ya, Lamborghini ya, pokoknya mobil Lamborghini itu biasanya kayak gini cuy. Kalau gue ngeliat aslinya sih, kayaknya nggak kayak gini, nggak seniat ini. Ini bahkan ini sayangnya nggak bisa dibuka cuy pintunya. Ya, jeleknya velgnya ikutan warna hitam. Terus ini bannya bukan ban karet juga ya, meskipun diecast kan seenggaknya kan karet lah ya, jadi kelihatan lebih smooth. Nah ini kan ini sama kayak gini juga nih, ini juga plastik plastik sama velgnya, tapi ini warnanya masih mending ya, ngikutin yang asli. Kalau ini kayaknya enggak sih, setahu gue ya, ini karena saking kecilnya tuh dibikin detail kayak gini susah cuy, ya kan. Nah, bagian belakang coba gue zoom dulu ya, gue mau kasih lihat tuh. Oh, ada tulisannya Tesla Roadster. Apa tuh sih? ROSTR. Ini sih kayaknya plat nih. Lampunya mana ini coy? Lampu belakangnya, lampu sainnya ini mana? Tuh. Tapi di sini ada cuy. Ini kayak stiker gitu, atau mungkin kayak di semprot, bukan kayak semprot sih, kayak di cat gitu, cat yang pakai catnya kecil banget ya. Masa ya 1:10 kayak gini kan? Jika dibandingkan dengan diecast yang bukan jenis Hot Wheels tapi ini Bear Cluster, saya rasa tuh lebih suka yang model seperti ini. Meskipun gue nggak terlalu suka sama bagian depannya. Yang dulu pernah gue review, bagian depan logo Mercy nggak kelihatan cuy. Tapi versi RC-nya ada logonya nih, di belakang doang adanya tuh. Auto GLK G500. Tapi ya udah ya guys ya. Cukup singkat diecast yang gue review ini. Ada satu hal yang belum gue kasih lihat ke lo ya. Interiornya belum gue kasih lihat ya. Biasanya gue rombak-rombakin. Ini kalau ini kan baut ya, nih dia pakai batu. Jadi bisa ngeliat bagian dalamnya kayak gimana, bisa bersihin bagian dalam. Kalau ini nggak bisa cuy. Atau mungkin bisa. Ini kan bukan baut tuh. Tuh. Jadi kayak semacam pakai kunci yang pas untuk bisa ngobrek ini. Terus ada apa ini? Nah, ciri-ciri yang asli ya, Tesla Roadster 2020 metal. Oh, masih baru ini, 2 tahun yang lalu. Nah, ini ada alamatnya nih, NL Made in Malaysia. Nah, ciri-ciri produk asli berikutnya. Biasanya kalau mainan yang KW itu Made in China, tulisannya gitu dong, Made in China. Tapi ini juga Made in China. Ini asli ya. Tapi seperti yang gue bilang itu, yang palsu itu hanya ada tulisan Made in China. Tapi ini ada tulisan Made in China juga guys. Apakah ini palsu? Ya bukan dong, karena ada detailnya nih. Mercedes-Benz GLK Class 1:43. Terus ada ininya nih, autornya Rastar, autor diecastnya. Tapi dia ngambil lisensi atau membeli lisensi dari Mercedes-Benz, sehingga bisa membuat model yang seperti pada GLK Class yang gue inginkan ini. Nah, ternyata diecasting kayak gini tuh cocok ya buat hadiah ulang tahun lah. Ini kayaknya cocok masih main di lintasan ya, saking kecilnya gini. Dan ini adalah diecast pertama yang gue beli. Tapi yang jelas lu udah bisa ngebedain kan diecast yang palsu ya, yang hanya tulisan Hot Wheel, nggak ada S-nya, bahkan nggak ada tulisan R dibunderin yang artinya registered. Itu cuman itu aja yang bisa gue jelasin di episode kali ini ya. Sampai jumpa di program review mainan ya, setiap hari Minggu ya, mulai 4 Agustus. Oke, jam 12 siang. Oke, thanks for watching. Sampai jumpa. Dadah. Yuk, kita main bum. Bye-bye. Nih, wis jatuh men. Jatuh men. Jatuh men.
Mantap. Mantap.